menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Kalian ini hantu, harus seram. Nggak bisa kalau cuma modal jelek. Kenapa bahasa Inggris cuma ada perfect tense? Karena orang-orang Inggris sempurna. Salah. Iya. Karena ini buat bantal biasanya. perfect person cuma kamu. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher, bukan salah bantal ini lo. Bener-bener ngerasa deg-degan ya, nggak bisa tidur gue semalam. Ternyata gue belum nyalain AC. Agak lain dinyatakan agak lain. Abang, udah 5 kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Film Agak Lain sukses mencetak sejarah sebagai film terlaris sepanjang tahun 2024. Dirilis pada Februari 2024, film bergenre horor komedi dengan bumbu drama ini mengangkat permasalahan sosial. Salah satunya tentang calo yang meminta uang pelicin dari calon pekerja yang ingin masuk dalam sebuah institusi. Tak hanya itu, film Agak Lain juga menyoroti masalah seorang penjudi yang terlilit utang hingga tak bisa membayar. Dikemas dengan apik, film Agak Lain berhasil meraih penghargaan Piala Antemas di ajang Piala Citra Festival Film Indonesia 2024. Piala Antemas adalah sebuah penghargaan untuk film terlaris sepanjang tahun. Dan film Agak Lain tercatat meraup 9,1 juta penonton. Penghargaan khusus film komedi dengan penonton terbanyak diberikan kepada Agak Lain dapat 2 nominasi dan kita lihat nanti kita akan membawa pulang berapa piala. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk semua petugas karcis bioskop yang sudah menyobek lebih dari 9 juta tiket. Ya, tanpa kalian penontonnya di luar. Di balik kesuksesan film Agak Lain, ada tangan dingin seorang Ernest Prakasa yang bertindak sebagai produser. Bersama rekan-rekannya sesama komedian, Ernest memanfaatkan situasi pilpres yang serius saat dirilisnya film dengan menghadirkan film yang mampu mengalihkan sejenak ketegangan politik jelang pilpres. Yang pertama ini film komedi, yang main komedian, yang bikin, yang nulis, yang direct, sampai yang produserin pun komedian. Jadi ketika film komedi dari hulu ke hilir dipegang sama komedian, maka berhasil lucunya. Itu yang pertama. Yang kedua, timing pilpres sih. Timing pilpres saat orang lagi berantem, kita suguhi, yuk kita hura-hura bareng-bareng. Udah lama mungkin nggak, orang pengalaman bioskop selama ini lebih didominasi sama memekik bareng atau ketakutan teriak bareng, tapi udah lama nggak ada ketawa bareng di bioskop dengan ketawa yang wah. Nah itu mungkin pengalaman itu yang bikin orang nonton sampai berkali-kali. Nora, lo bukan mau kemana? Gantiin alur ya? Erwin mau nurusin toko buat traktir pizza. Sebelumnya, tangan dingin Ernest sebagai sutradara juga berhasil meraih penghargaan sebagai penulis skenario asli terbaik FFI 2017 lewat film fenomenalnya Cek Toko Sebelah. Saya mau persembahkan piala ini untuk seluruh penonton di Indonesia. Tak hanya itu, film komedi yang mengangkat kisah keluarga pedagang toko kelontong keturunan Tionghoa ini berhasil memperoleh 9 nominasi penghargaan di FFI 2017. 2 hal yang gue gak ngerti. Pertama, dia tau dari mana gue Cina. Ernest Prakasa mengawali karirnya dengan mengikuti stand-up komedi Indonesia season pertama atau Suci 1 pada 2011 dan berhasil meraih juara ketiga. Yang pulang pada malam hari ini adalah Ernest Prakasa. Nama Ernest semakin dikenal karena berani mengangkat konten sebagai seorang minoritas. Gue Ernest dan gue Cina ya. Untungnya di sini banyak saudara-saudara gue kayaknya nih ya.
tak hanya dikenal sebagai komika, sutradara, dan produser film, Ernest juga kerap mendapat sorotan karena berani menulis kritik di media sosial yang tak jarang menimbulkan kontroversi. Salah satunya buat para pendukung capres yang sudah mulai bergerak, mohon maaf ya kalau tweet saya mengganggu kenyamanan. Semangat terus kerjanya kawan, rekrut pasukan yang banyak supaya bisa menyerap tenaga kerja. Berpikir kritis dan memiliki subjektivitas menjadi gaya Ernest dalam bermedia sosial. Hal ini pula yang menjadi inspirasi yang ia tuangkan dalam puluhan karya film yang dibuatnya. Rosi episode Natal 2024 memilih seseorang. Ia bisa dibilang keluarga besar Suci, stand-up komedi Indonesia Kompas TV. Karena ia jadi juara ketiga Suci season 1 di tahun 2011. Kini sang komika telah melebarkan sayap jadi filmmaker atau sineas. Tahun ini film yang diproduserinya berjudul Agak Lain berhasil mencatat sejarah sebagai film terlaris sepanjang tahun 2024. Ernest Prakasa. Rosi, selamat siang. Sayangnya jam berapa sih ini main selamat siang aja? Nggak apa-apa. Nes, gimana kabar? Baik? Baik, tegang ya. Ini kalau berhadapan gini kayak lagi berasa diadili. Takut salah ngomong saya. Diadili enggak. Saya ngadep sana aja boleh nggak sih? Nggak boleh. Soal diadili untuk melihat berapa yang kamu dapatkan dari film Agak Lain. Wow, langsung buka mutasi rekening saya di sini. Selamat Natal dulu, Nes. Merry Christmas, hijau merah ya. Hijau merah, tinggal topi Santa Claus. Biasanya ngapain rencana Natal tahun ini? Natal tuh biasanya buat kami tidak punya ritual khusus sih. Karena kalau di keluarga biasanya Imlek yang heboh. Kalau Imlek tuh kumpul ya. Mungkin di keluarga Kristen di Indonesia banyak yang merayakan kumpul-kumpul pada saat Natal. Di aku dari kecil emang kumpulnya waktu Imlek. Jadi Natal paling ya ibadah, habis itu ya udah biasa aja. Semua dirayakannya di dalam hati. Nes, Rosi ngundang malam hari ini Ernest karena ini suasana Natal 2024 is your year. Karena tahunnya Ernest sebagai produser Agak Lain. Tapi di atas itu semua, Ernest kemarin waktu tampil juga bilang bahwa saya juara 3 Suci Kompas TV. Bisa dibilang sebenarnya Ernest ini memulai karirnya sebagai seorang komika Suci di Suci season 1 Kompas betul, TV ya? Season perdana, betul. Tapi sekarang gimana? Menyebut Ernest tuh lebih senang komika, komedian, atau filmmaker? Iya, biasanya karena perannya macam-macam, jadi aku suka merangkumnya. Kalau hanya boleh pilih satu kata, maka aku akan pilih komedian. Karena bikin film pun mostly hampir semuanya komedi. Kalau bisa 2 kata, komedian dan filmmaker. Mungkin itu menggambarkan cakupan dari semua yang aku kerjakan gitu. Kalau begitu, mendengar kata Suci dan Kompas TV, apa yang paling Ernest ingat? Hati-hati menjawabnya, karena Ernest masih di studio Menara Kompas. Mungkin kalau aku boleh pilih satu kata, mungkin dramatis ya. Dramatis tuh karena ketika Suci, ketika iseng-iseng ikut audisi dan lolos grand final, lalu dibilang Anda harus karantina ya. Terus saya harus resign dari kantor nih gitu kan, harus menentukan pilihan. Mau lanjut apa enggak nih, kalau lanjut harus karantina, harus resign. Udah ngantor 6 tahun ketika itu Kak. Jadi, tapi aku suka banget sama komedi dari kecil tuh. Mungkin zaman kita dulu kecil ada kaset lawak ya. Papaku tuh suka muter kaset lawak. Kaset, ya? Warkop DKI, Jayakarta Group. Jayakarta Group, Sis NS dan Sersan Prambors, almarhum Om Sis NS. Pokoknya kaset-kaset lawak tuh kalau di mobil kita, papaku nggak muter kaset musik. Dia muternya kaset lawak. Jadi aku besar dengan komedi. Pertama kali TV swasta mulai masuk Indonesia juga ada Brady Bunch, ada Three's Company dan lain sebagainya. Jadi cinta banget sama komedi. Jadi begitu ikut stand up, wah seru ya. Dia harus resign dari kantor. Izin sama istri. Boleh nggak aku coba? Aku coba ini ya, kalau nanti gagal aku ngantor lagi gitu. Dan yang bikin dramatis karena sudah melepaskan pekerjaan yang cukup mapan, gaji double digit ketika itu, tapi kandas kan. Dan mungkin kalau orang juara 3 oke lah. Juara 3 tuh pemula. Waktu itu grand finalnya top 2 Kak.
Jadi juara 3 tuh ya sama aja kayak juara 4-5 sebenarnya, nggak masuk final juga gitu. Jadi aku sering cerita itu sebagai mungkin salah satu titik paling desperate dalam hidupku ya ketika itu. Maksudnya kayak udah punya anak balita, kantor dilepas, tiba-tiba ikut lomba stand up nggak jelas ketika itu masa depannya. Kagak masuk grand final pula, boro-boro menang. Jadi itu bener-bener ada di titik yang gelap sekali ketika itu gitu. Makanya ketika akhirnya bisa bounce back ya itulah makanya Suci itu buat aku dramatis sekali. Apakah itu termasuk sesuatu yang mengubah seorang Ernest Prakasa? Aku memandang hidupku tuh nggak mempinpoint satu kejadian ya Kak. Kayaknya semuanya emang Tuhan udah arahin ya udah gini ada rentetan kejadian yang memang aku step satu-satu aja gitu. Jadi nggak pernah dari jauh tuh punya visi jangka panjang. Dalam 10 tahun aku harus jadi filmmaker, harus jadi aku ikutin apa yang ada di depanku aja. Oh di depanku lagi ada peluang stand up comedy ya udah aku kerjain sekuat yang aku bisa. And then ada peluang lain aku kerjakan sebaik mungkin. One thing leads to another ya here I am gitu. True. Nggak pernah kepikir ya sebelumnya bahwa jadi komedian, komika, masuk ke Suci tadi kan juga pertaruhan besar. Nggak pernah terpikir. Itu sebenarnya juga kadang-kadang kita nggak pernah tahu kemana semesta membawa. Betul. Baru tahu bahwa Ernest kecilnya mendengar kaset-kaset lawak misalnya Karta Group, Cahyono, Jojon. Cahyono, Jojon, Prapto, Esther. Kalau kita ngomong ini kita sah umurnya. Gen Z yang nonton ini mereka ngomongin apa sih? Itu kalau mau berbagi pengalaman, aku tuh juga nggak pernah kepikiran bisa ada di dunia jurnalistik. Tapi kalau mikir-mikir zaman kecil jam 6 pagi tuh selalu ayahku tuh mendengar radio BBC. Tiap pagi di tahun 70-an, 80-an. Sampai aku masih bisa inget intronya. Papaku suka denger itu malam. Ada siaran malam dari kan? London. Jam 9 atau jam 10 malam papaku suka denger, makanya aku familiar sama jinglenya. Kenapa kan nggak jadi wartawan? Aku, fun fact, aku pernah ikut hunting di TV-nya Karosi dulu waktu hunting SCTV. Dari mall ke mall. Iya. Boleh sebut SCTV. Dari tadi nyensor, main disebut aja sama dia. Liputan 6. Ini yang nyari presenter berita. Iya, Liputan 6. Di mall-mall. Aku pernah ikut. Serius? Pernah ikut tahun sekali. Berapa? Waktu itu salah satu jurinya Bang Fajrul. Fajrul siapa? Fajrul Rahman pernah di SCTV kan? Presenter. Enggak. Tidak ada nama itu. Agak lain kau. Fajrul yang politisi itu. Dia aktivis. Pernah jadi presenter dong Kak, news Enggak ada, tahun berapa? Ya udah diedit aja ya teman-teman ya salah. Enggak, jangan diedit. Tolong dikasih. Pokoknya ada, pokoknya. Enggak ada. Pokoknya aku datang ke. Oke, tahun berapa tuh? Coba dong googling dong Bang Fajrul pernah jadi newscaster enggak? Tahun berapa? Aku lagi kuliah itu, berarti sekitar kuliah akhir 2000-an awal. 2002 2003 sekitar itu. Aku datang ke salah satu mall di Jakarta, aku ikut audisi, disuruh datang pakai kemeja, terus dikasih skrip, terus aku ikut tapi nggak lolos. Andai aku udah kenal kamu, Nes, pasti aku akan menjadi orang dalam. Karena aku waktu itu jadi penyiar kan Kak di Bandung pas kuliah. Jadi memang udah siaran, pikir wah ada lowongan di TV nih, cobain gitu. Hey, you know what, kadang-kadang ada sesuatu yang kita ingin lakukan atau kita mau menjadi ini, kita gagal. Ternyata yang kedua itulah yang membuat kita berhasil. Emang belum waktunya aja ya? Bukan belum waktunya, emang udah nggak waktunya. Emang nggak waktunya. Kamu bukan semesta tidak menjadikan tidak kamu menuntun ke situ. Tidak menuntun kamu ke situ, tapi menjadikan kamu seorang komedian yang luar biasa. Amin. Semesta tidak pernah salah memilih. Rosiana Silalahi. Nah, bicara soal dramatis, Nes. Iya. Waktu itu Ernest kan waktu itu Panji ya. Iya, dia kan hostnya Suci ya. Iya, Suci 1 tuh dia host dari Suci 1, betul. Nah, waktu itu Panji secara khusus mengomentarin penampilanmu ketika harus close mic. Kita lihat lagi seperti apa Panji di 2011 komentar tentang Ernest. Yang pulang pada malam hari ini adalah Ernest Prakasa.
Sebelum Ernest Prakasa close mic, saya mau bilang, dan ini bukan sekedar isapan jempol, bukan bicara kecap. Tapi Ernest Prakasa dengan keberaniannya, dengan subjektivitasnya, dengan heroik telah menjadi pahlawan bagi orang-orang di Indonesia yang mungkin dalam satu masa merasa tertekan. Hari ini berdirilah dengan bangga karena Ernest Prakasa. Emang cocok jadi jubir dia. Emang dia... Dia tuh salah satu orator paling jago yang saya kenal sih. Jadi kalau dia bilang, gue tuh jago ngomong, emang jago dia ngomong. Ketika so good with words. Panji ngomong gitu, tapi jujur. Yeah. Waktu itu merasa ini gak sih wow. Itu momen blank, I don't remember anything. Itu kan bayangin ya, perjuangannya semua kandas tiba-tiba. Yang close mic Ernest Prakasa itu udah di kuping udah gak denger apa-apa itu. Baru oh iya pernah ada momen itu ya gitu udah. Jujur nggak inget sih, jujur. Pas lihat lagi baru, oh iya Panji pernah ngomong gitu. Baik juga dia ya? Iya, dia memang pers. Menjadi pahlawan. Berat banget labelnya ya. Bagi orang-orang yang mungkin pada masa itu tertekan. Itu kredit yang luar biasa loh. Iya, memang lebay si Panji itu. Terlalu lah, Ji, kira-kira lah Ji. Beban udah kayak saya berasa jadi pahlawan apa enggak lah. Maksudnya ya mungkin ngasih lihat kalau yang lucu tuh gini sebenarnya, aku tuh banyak ketika itu ya tahun-tahun awal jadi stand up tuh banyak sekali orang yang berpersepsi nanya, media terutama nanya hal yang sama. Orang-orang Cina tuh nggak apa-apa ya lu jadiin bahan. Justru terbalik, ada representasi, justru mereka happy, ada yang ngomongin di panggung, ada yang berbagi, iya gue juga ngalamin tuh semua yang dialamin gitu. Jadi untuk ngasih ngasih ruang bercerita dan semoga ya encouraging untuk seniman-seniman atau komedian minoritas lain untuk lebih banyak berbicara, karena kan sebenarnya yang membuat kita tersekat tuh kan stereotip ya kayak. Stereotip itu kan karena kita tidak mengenal gitu. Kita hanya mengenal melalui random sampling dari atribut-atribut yang kita tahu lah gitu. Tapi kalau kita dengar lebih banyak, niscaya stereotip itu bisa terkikis. Kita nggak mengasosiasikan etnis tertentu dengan karakteristik tertentu. Nas, 2011 waktu di Suci itu bisa dibilang Ernest adalah orang yang pertama kali berani bergurau, meledek diri sendiri sebagai seorang Tionghoa atau Cina gitu. Ya. Itulah makanya tadi Ernest bilang kan, ada yang ngomong lu nggak apa-apa tuh orang Cina digitu-gituin gitu. 2011 itu kita masih ngomongin dia Cina loh. Iya. Dia masih gitu kan. Iya. Tapi you brought up into the stage, membawa omongan tentang Cina tuh di atas panggung dengan ribuan penonton. I didn't think it was gonna be that big of a deal, to be honest. Jadi tidak melangkah ke panggung dengan heroisme bahwa lihat saya sedang berjuang buat minoritas, jujur enggak sih Kak. Jadi kayak lebih, kan kita diajarin untuk ketika awal-awal stand up, Om Indro, terus Radit yang memang pernah belajar stand up formal ya di Australia, dia mereka mengajarkan kita untuk jujur, untuk cerita apa yang memang keresahan dari dalam hati tentang diri kita sendiri ya, yang keluarnya itu gitu, tentang dibully, dicina-cinain. Nah ternyata itu menjadi sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang heroik atau sesuatu yang berani. Padahal dari sudut pandangku ya itu hal yang paling aku bisa omongin ya itu gitu, yang paling jujur dan paling personal gitu. Termasuk Ernest adalah orang yang memulai dengan ya Cina gitu, bukan dengan menghaluskan Tionghoa. Iya, karena aku merasa kata itu seharusnya tidak dibebankan begitu banyak beban dalam satu kata gitu. Kayak memang kata Cina itu pernah punya konotasi yang begitu mengerikan di masa lalu, tapi buat aku pribadi kita mau pelihara sampai kapan luka ini gitu. Kalau kita mau move on, kita mau kikis pelan-pelan, lukanya mau kita sembuhkan pelan-pelan, ya mungkin salah satunya, I could be wrong, salah satunya dengan ya menormalisasi aja gitu ya. Cina Batak ya Batak, Cina ya Cina, Sunda ya Sunda gitu. Dan sekarang anak-anak di social media juga biasa ya. Oh Cindo, Cina Jakarta Selatan, Cindo, Cina Jaksel. Ya. So terima kasih sebenarnya untuk Ernest. Menurutku sih Ernest termasuk yang memulai itu dan berani membicarakan itu
dengan tertawa, bangga sekaligus meledek diri sendiri. Dan itulah esensi dari berkomunikasi. Aku tuh selalu bangga atau kagum dengan komedian. Karena bagiku mereka adalah sesungguhnya orang-orang cerdas. Saya masih bersama Ernest Prakasa, seorang komika jebolan Suci 1 yang sukses menelurkan karya film-film laris. Salah satu yang fenomenal yaitu Cek Toko Sebelah. Film ini bergenre komedi, tapi lagi-lagi Ernest memberi sentuhan cerita tentang stereotip keluarga Tionghoa. Dari film ini, Ernest berhasil meraih penghargaan FFI 2017 sebagai penulis skenario asli terbaik. Dari komika kemudian menjadi filmmaker. Dan tetap ya, Nas, membawa pesan tentang being a Chinese, dari keluarga Chinese. Ya itu sih, kayak pengen mengikis stereotip bahwa ketika orang nonton Cek Toko Sebelah mungkin di luar kulitnya seperti bermain dengan stereotip, oh engkau Cina punya toko gitu. Tapi sebenarnya setelah nonton mungkin apa yang ada di balik itu semua adalah at the end of the day ya he's just a father yang mau terbaik buat anaknya. Ada sisi egoisnya, ada sisi pilih kasihnya yang akhirnya semua keluarga juga bisa mengalami masalah kayak gitu terlepas dari sukunya gitu. Jadi pengen berusaha ngingetin orang kalau apapun identitas bawaan kita sebenarnya at the end of the day ya kita ya manusia aja gitu. Bisa aja kita sebenarnya punya banyak sekali kemiripan cuman beda suku aja gitu. Kalau Cek Toko Sebelah tentang keluarga, kalau ngenes gitu ngenes itu tentang Ernestnya. Tentang sayanya, tentang saya dari TK, SD, sampai SMP lah. Dibully terus, dicina-cinain terus di sekolahan gitu kan. Lumayan loh 9 tahun tuh bukan waktu yang singkat juga. Makanya ketika SMA akhirnya aku di sekolahnya di kota. Karena papaku mungkin mikir di sana kamu akan menjadi mayoritas gitu. Jadi ditaruh di kota. Tapi dari... Dibully juga enggak dong? Enggak lah, di sana kita jadi mayoritas. Tapi mestinya kalau misalnya benar yang dibully, Cina lo kan sama. Iya, Cina lo tos gitu. Jadi karena dibully itu akhirnya jadi film cerita tentang partly tentang kehidupan pribadiku yang karena dibully terus akhirnya sampai terbentuk pemikiran kayaknya aku nikah sama jangan yang Cina ya biar anakku nggak ngalamin apa yang aku alamin. Sebenarnya sesimpel itu pemikirannya. Pikiran itu mulai muncul waktu SMA sebenarnya, tapi sampai terus menerus sampai dewasa mengkristal di kepala gitu. Aku nggak mau cari pacar Chinese, aku mau cari pacarnya orang Indonesia aja, Melayu aja, pribumi or whatever istilahnya ya. Tapi nggak mau nanti jangan sampai anakku ngalamin apa yang aku alamin lah gitu. Nah itu sedikit banyak diceritain di film Ngenes dan sedikit banyak terjadi di dunia nyata gitu. Ini sesuatu yang kita nggak pernah menduga. Bulian itu begitu berdampak ya bagi sesuatu. Itu pernah jadi luka batinnya Ernest nggak? Pasti, justru itu yang tidak aku ketahui ternyata stand up itu salah satu bentuk terapi ya. Ketika kita ketawain bareng-bareng tuh sembuh lukanya. Dulu waktu sebelum stand up aku paling alergi dipanggil koh. Sekarang semua anak-anak stand up kru semua manggil koeres gitu. Dulu aku alergi karena mengingatkan sama memori-memori yang tidak menyenangkan gitu. Oh ya. Being a Chinese itu tidak menyenangkan. Being a Chinese itu dibully terus, dipinggirkan, didiskriminasi. Jadi ketika dipanggil koh tuh triggered gitu. Jadi aku dulu suka membenarkan orang kalau misalnya panggil koh, boleh panggil mas aja nggak gitu. Oh ya? Iya sebelum stand up. Sebelum stand up gitu. Tapi setelah karena itu lebih pada mengingatkan pada pengalaman yang sungguh pahit. Betul, mengingatkan kalau lu tuh Cina gitu. Aku nggak pengen diingetin, aku pengen move on dari semua pengalaman-pengalaman buruk itu gitu. Jadi pernah nggak Ernest mempertanyakan kenapa ya gue lahir Cina ya? Oh pernah, jelas. Pernah, makanya kayak kenapa ya gue harus... Ya walaupun jawabannya mungkin terjadinya, muncul jawabannya sekitar 20 tahun kemudian ya. Biar jadi karir. Biar jadi fondasi karir gitu. Itulah rencana Tuhan ya, kita nggak tahu. Mempertanyakan kayak gini amat ya nasib gua gitu, sangat. Terutama pas SMP ya, pas udah mulai masa-masa remaja, mulai self-aware. Mungkin SD masih terlalu lugu, SMP udah mulai mikir pikiran kayak gitu persis kayak. Kenapa ya gue harus Cina ya, kenapa gue gak kayak yang lain aja ya gitu. Tapi berhasil lah. Ya, paling ada dapat istri. Ya betul, anak saya hybrid. Ibi kali. Ya, anak saya hybrid.
Kemarin, padahal berapa tuh? 7 Desember. 7 Desember, Iya. comeback Ernest Prakasa ke dunia komika. Kalau aku ngutip captionnya Ernest tuh, by the way aku bangga karena itu kan The Founder ya. The Founders, betul. Dan aku bangga sekali. Aku minta tim Kompas TV untuk nonton The Founder itu. Kenapa aku bangga? Karena di situ Ernest tampil, Panji tampil, terus Rian juara 1, Suci 1. Ya. Karena ini sebenarnya adalah mencerminkan keluarga besar Suci Kompas TV. Iya, betul. Nah, di keheningan arena super megah berkapasitas 10.000 orang, saya naik ke panggung, merunut kembali materi yang akan saya bawakan, berusaha memperkokoh pijakan kaki dan lain sebagainya. Karena memang lama sekali seorang Ernest tidak di atas panggung untuk open mic. Iya, sepanjang 7 tahun dari 2017 terakhir aku bikin show tunggal adalah stand up here and there, tapi 7 tahun praktis nggak pernah ketemu panggung megah lagi. Kenapa gitu. seorang Ernest merasa perlu untuk comeback? Kangen sih Kak, kangen banget loh stand up tuh. That's where I began dan rindu sama pengalamannya, kangen banget sama stand up sebenarnya. Cuman stand up itu kan harus nulis ya, dan nulis tuh butuh waktu. Jadi sementara sebagian besar waktuku tersita sama film dan keluarga gitu, ya udah gitu. Jadi nggak sempat nulis. Tapi ketika Panji, kita bikin acara Founders yuk, aku merasa itu sebagai bentuk paksaan untuk aku nulis lagi. Jadi aku iakan, walaupun ketika itu gue mau bawain apa materinya, aku iyain aja. Karena itu menjadi terpaksa menulis karena ada event itu justru gitu. Aku agak terkejut kenapa seorang Ernest tuh masih mau bela-belain lagi untuk stand up. Karena menurut aku seorang Ernest sudah sukses kan. Apalagi kan diidentikan 2024 ini dengan agak lain yang sukses. Udah super duper jackpot untuk sebagai seorang produser film, tapi masih memilih untuk stand up. Romantismenya sih Kak, kayak aku memulai karir entertainment di situ kan, ketika terjun pertama 2011. Jadi selalu ingin kembali ke tempat itu, panggilan itu selalu ada gitu. Dan kebahagiaan ketika kita ngelempar joke, terus ya film biar gimana pun juga kan itu medium yang audiovisual yang bukan direct interaction ya. Kalau kita stand up, kita feeding off energy dari orang itu nggak tergantikan sih. Itu kayak air bah, endorfin, kayak nggak susah dideskripsikan. Tapi itu pengalaman yang keeps me coming back for more lah gitu. Aku rasa ini sebuah message yang sangat baik karena Kompas TV akan ada Suci 11. Suci 11 dan mendengar pengalaman seorang Ernest, ia mengawali karirnya di panggung stand up comedy ini berawal dari Suci, sukses dengan film-filmnya, tapi selalu ada rasa ingin kembali. Aku boleh kasih satu tip aja nggak buat peserta? Boleh. Aku selalu bilang ke teman-teman yang kemarin mau ikut audisi ataupun mau ikut Suci, aku cuma punya satu tips. Jangan nyimpen materi. Karena kita tuh banyak yang nyimpen Kak, karena pikir aku punya materi ini buat nanti. Iya kalau lolos. Pokoknya jangan pernah nyimpen materi karena akan lebih lega materi terbaik lu dikeluarin lalu struggle lalu gagal daripada materi terbaik disimpan belum sempat dikeluarin udah tersingkir. Oh itu nyeselnya minta ampun pasti. Jadi jangan pernah nyimpen materi. Udah itu aja. Nas, aku penasaran. Satu sisi selain nggak stand up lagi karena sibuk di dunia film, cuman kan Ernest kan sempat mengatakan bahwa stand up itu juga terapi ya, karena ada kejengkelan, ada keresahan, ada kemarahan. Mungkin nggak karena Ernest nggak manggung lagi itu juga karena udah nggak punya cerita yang menyesakan dada? Salah satunya. Udah secara batin udah jauh lebih tenang. Kemarahan-kemarahan yang dulu sudah terobati. Jadi panggilan untuk meluapkan emosi udah nggak ada. Jadi benar-benar pure kecintaan pada seninya. Kalau dulu tuh memang banyak yang mau dicurhatin lah gitu. Sekarang ya memang komedian tuh, makanya komedian banyak yang hidupnya miserable karena semakin hidupnya tenang susah nulis materi komedi. Kayak sekarang hidupku tenang lah bisa dibilang begitu ya, minim turbulensi, susah nulis materi komedi malah. Karena justru turbulensi itu yang membuat kita dapat bahan gitu. Jadi karya besar itu bisa lahir justru sebenarnya dari sebuah perjalanan pahit ya? Pasti, bukan pasti sih, sebagian besar begitu pasti. Sebagian besar karya-karya terbaik pasti lahir dari kejadian yang awalnya terasa menyakitkan gitu. Kalau kata Charlie Chaplin kan ya itu, tragedy
in a close up but comedy in a long shot gitu. Asal kita mundur lama-lama jadi lucu gitu. Tapi kalau baru di depan mata pasti sakit gitu. Menjadi minoritas tak menyurutkan keberanian Ernest Prakasa untuk bersuara, merespons situasi sosial politik yang terjadi. Sikap kritisnya ini tentu mempertaruhkan karirnya. Selain tersohor sebagai komika dan sineas, Ernest Prakasa juga kerap menjadi sorotan karena cuitan-cuitan yang kritis. Namun tak jarang disebut provokator di tengah situasi politik yang memanas. Nes, berani banget dengan cuitan-cuitan, gak takut sama ITE? Penuh perhitungan sih sebenarnya Kak, jujur. Penuh perhitungan, sudah diperhitungkan lah. Maksudnya setelah terutama kan konteksnya biasanya Twitter atau X ya. Setelah udah belasan tahun di platform tersebut dan yang dulu aman sekarang jadi nggak aman, kan kita mengevaluasi batas, terus menerus mengevaluasi batas mana yang aman mana yang tidak. Jadinya walaupun terkesan ya vokal atau apa, tapi sebenarnya balik itu pasti penuh kehati-hatian. Udah oke, ini aman dan ini bukan hanya aman tapi ini perlu. Aku juga di usia sekarang udah lebih tenang. Jadi mengapa Ernest merasa itu perlu? Kenapa aku menanyakan ini karena misalnya menjadi seorang minoritas bukannya harus lebih tahu diri? Aku rasa yang lebih beban yang lebih besar aku pikul daripada atribut etnis adalah bahwa aku seniman. Seniman itu voice of reason, seniman bertanggung jawab untuk menyuarakan yang mungkin orang nggak bisa suarakan gitu. Jadi ya memang burdennya seniman itu memikul beban itu gitu. Jadi ya sebagai seniman, KTP ku aja kan seniman ya. Jadi ya memang harus bersuara gitu. Apalagi kalau dari dalam hati merasa nih kayaknya ada yang salah deh ya, bersuara gitu. Justru kalau nggak disuarakan. Ini lebih pada pertanggungjawaban moral. Pertanggungjawaban moral pribadi sih. Pertanggungjawaban sosial. Iya, gregetan sendiri gitu. Ya memang resiko pasti ada. Resiko cyberbullying itu udah biasa lah ya. Resiko nggak bisa jadi brand ambassador biasanya. Itu ada harga yang harus dibayar ya? Ada, pasti brand pasti takut sama aku kalau misalnya Ernest Prakasa brand ambassador tiba-tiba tweetnya begitu, wah jadi kacau gitu. Karena sering sekali aku suka lihat tweetannya Ernest, memang berani sih. Dan Ernest kan pasti dapat serangan balik sampai dibilang SJW gitu kan, yang si paling SJW. Iya. Tapi kan labeling itu kan di luar substansi ya kan, maksudnya kalau mau berdebat pada substansi kan ya kita bahas substansi aja. Kalau labeling, lucunya SJW, kata SJW itu sebenarnya konotasinya awalnya netral atau bahkan cenderung positif sebenarnya. Namanya juga warrior kan ya, tapi sekarang jadi di Twitter jadi negatif banget. Tapi ya udahlah mau dilabelin apapun. Kayaknya setelah melalui Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ya mungkin Kak Rosi juga ingat kayak gimana tuh ya panasnya sosial media ketika itu. Kalau Pilpres yang kemarin kan nggak terlalu kan gitu. Karena nggak ada kubu ini lawan kubu ini kan, tidak terlalu seperti itu. Kalau yang 2014 dan 2019, jadi setelah ngalamin 2 periode itu udah mentalnya juga udah ya memang. Jadi kalau ada bot atau ada akun anonim gitu udah yang iya gitu, udah lebih biasa gitu rasanya. Nggak apa-apa buat Ernest ini. Cina sok tahu dikenalnya sebagai justru supaya nggak sok tahu provokator. Definisi provokator apa ya? Kalau Majang Garuda Biru provokator kah hitungan? Nggak tahu juga. Jadi maksudnya selama substansi yang aku omongin aku tahu, ini yang aku do I understand what I'm talking about? Iya udah tahu. Ini udah yakin ya mau ngomong gini, iya udah tahu substansi masalahnya, udah baru ngomong gitu. Jadi kalau misalnya dibilang provokator ya mungkin memang kita butuh ada provokator di hidup ini, tahu lah. Lebih baik dikenal Cina yang provokator untuk keadilan daripada Cina koruptor. Iya, itu dia. Dicatat teman-teman, lebih baik jadi provokator daripada jadi koruptor. Nah, ada nggak orang yang sebagai seorang yang menjadikan Ernest tuh berani? Karena menurutku ya sekali lagi 2011 sebagai seorang komika berani secara terbuka menyebut diri saya Cina, dan kemudian juga membuat film-film yang juga bercerita tentang being a Chinese, juga kemudian menjadi kritis. Orang pun sering sekali doxing. Jadi bukan melihat pesannya Ernest, tapi melihat etnisnya Ernest. Ada orang yang selalu menjadi pandangan
moralmu atau panduan etikmu sehingga berani? Menarik. Orang yang menjadi panduan etik atau panduan moral untuk berani. Enggak sih Kak, jujur. Maksudnya... So it just grows ya? Iya. Itu maksudnya tumbuh dalam dirimu sendiri? Mungkin triggernya... Mungkin aku harus ke psikolog kali untuk bener nggak kira-kira ini alasannya. Tapi kalau dari analisis aku pribadi mungkin itu lahir dari terlalu lama diopresi akunya pribadi. Jadi ketika aku sudah bisa melawan balik atau bersuara, ya aku mau bersuara. Aku dulu nggak bisa ngomong. Era Orde Baru kita mau ngomong apa? Berani kan gitu. Jadi sekarang bisa ngomong ya ngomong lah gitu. Mungkin itu ya. Mungkin. Tapi itu sesuatu yang bagus loh. Artinya toh apa yang disuarakan adalah sesuatu yang kritis tentang keadilan, tentang apa yang kamu pikirkan gitu. Dan rasanya kehadiran Ernest ini menjadi salah satu, sekarang sudah banyak sekali ya, menjadi salah satu living sample bahwa mencintai Indonesia itu juga juga dengan kritis dan bukan hanya milik mayoritas. Indonesia ini tentang kita semua. Dan semua orang menunjukkan kecintaannya pada Indonesia ya dengan cara-caranya masing-masing. Dan seorang Ernest yang dulu anti disebut Koh Ernest. Iya betul. Mungkin jangan-jangan kecintaanmu terhadap Indonesia itu jauh lebih besar dari kecintaan banyak orang yang mengaku mayoritas. Mungkin. Masa mau ngaku-ngaku iya? Mungkin. Bijak sekali jawaban Anda. Sukses dengan film Agak Lain dan di bulan Desember ini ditutup dengan sebuah film. Apakah akan sesukses Agak Lain? Bulan Desember ini Ernest Prakasa kembali melanjutkan tradisinya merilis film terbaru. Film Cinta Tak Seindah Drama Korea. Menjadi film teranyar Ernest yang saat ini masih diputar di bioskop. Ini ada hitung-hitungannya loh bagian dari nyebut ini. Kayaknya by the time ini tayang udah hilang deh. Kenapa? Ya kan katanya. Baru dipuji tadi loh Agak Lain 9,1 juta penonton. Iya kan either we succeed or we learn ya kan gitu katanya gitu. Kan semua tuh pasti akan mengalami masa-masa. Ada kalanya kita mengalami Agak Lain 9 juta penonton. Ada kalanya kita mengalami 50.000 penonton. Ya it's all part of the process lah. Kalau kita nanti zoom out kan kelihatan. Jadi dia benar-benar ekstrim kiri kanan dari Agak Lain. Lumayan ekstrim. Padahal udah bawa drakor loh. Iya betul. Sebenarnya mungkin karena bawa drakor salah satu analisis kami. Ya gitu. aku baca tuh komentarnya nggak mau nonton. Takut nanti mematahkan imajinasi tentang drakor. Jadi uniknya kita berpikir itu selling point drakor itu. Tapi ternyata setelah filmnya tayang dan kita research lah ya kecil-kecilan, nanya-nanya ke semua orang yang bisa kita tanya. Pertama istilah drama Korea itu membatasi segmen. Karena orang yang gak suka drakor berarti film ini mungkin bukan buat gue. Di saat yang bersamaan orang yang beneran suka sama drakor, yang tadi Kak Rosi bilang, apa sih orang film drakor ya drakor lah, apa sih film Indonesia sosok drakor gitu, jadi nggak dapat dua-duanya. Jadi orang yang nonton rata-rata happy, reviewnya juga oke, bagus, tapi orang yang nggak nonton tidak terlalu terpanggil untuk menonton di bioskop gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kita belajar. Soalnya Ernest kan punya tradisi selalu merilis di bulan Desember ya film-film. Sebenarnya itu tradisi untuk film yang aku sutradarai. Dan itu ketika ada di Star Vision waktu itu. Jadi sejak di Imaginary memang aku belum pernah menyutradari film lagi sampai saat ini. Dari kemarin masih fokusnya di produser. Gitu. Jadi kalau tingkat kepuasan itu untuk produser Agak Lain tetap lah ya. Itu sesuatu pencapaian yang luar biasa. Tapi itu Agak Lain emang keren banget sih. Gila. I love it. Iya Agak Lain itu pencapaian dari segi yang paling memuaskan ya tentu di luar secara bisnis ya dan investor pada happy adalah bahwa kita ngebuktiin kenapa film komedi bisa seberhasil itu, bisa selucu itu karena
dari penulis, pemain, sutradara, produser, komedian semua. Ya. Gitu. Suci. Suci. Jegel, Suci. Bene, Suci. Boris, Suci. Jadi Oki, Suci. Aku sempat disalahin loh. Ini kan alumni Suci semua, kenapa gak Kompas TV? Ya gimana ya. Nah, sudah, selalu ada hal berikut. Pernah loh alumni Suci dibikinin film. Judulnya apa waktu itu? Get Up Stand Up atau apa? Iya ya. Pernah ada dulu. Cuma itu ya agak lain itu ya, coba ya. 9,1 juta. Let's say. Let's say 9 juta. Aduh. 9 juta. Aduh, 9 juta kali harga tiket bakdu. Harga tiket bagi 2 17.000. Let's say konservatif aja 15.000. 9 juta kali 15.000. 15.000. Wow, lihat tuh nggak muat kalkulatornya. 136 miliar. Betul, pendapatannya. Yes. Wow, 136 miliar lebih. Betul. Belum dipotong pajak yang kita tahu sendiri pajak di Indonesia. Tapi ini belum, ya oke, dipotong pajak. Iya. Ya. Iya, dan itu kan kita kan ya, dipotong kos, produksi, promosi. Iya. Ya tetap aja. Investor. Kita belum berani, gini kita kan baru 2 tahun berjalan. Jadi kita juga belum cukup berani untuk menjadi pemegang saham mayoritas di proyek-proyek yang kita bikin. Jadi kita ikut invest tapi ya minor lah, karena siapa juga yang nyangka akan kayak gini gitu kan. Kita pasti konservatif lah karena kita baru. Jadi ya investor-investor kami tersenyum semeringah ya nggak apa-apa, senyum sama-sama. Kita juga kebagian of course. Jadi libur Natal kali ini tahun baru bagi keluarga Ernest. Kamu putra-putri berapa? Anakku 2, yang satu kelas 3 SMP, yang satu kelas 3 SD. Pastikan liburan Natalnya dan liburan tahun barunya lebih mahal. Karena tabungan papa banyak sekali. Aduh, bakal dikasih tahu. Ya, minta kado Natalnya lebih mahal. Jangan yang diomongin agak lain dong. Jangan yang cinta tak sindah drama Korea. Ya, semua bagian dari kehidupan, semuanya harus di-embrace. Mau itu yang 9 juta, mau itu yang 50.000. Aku merasa semuanya bagian dari bertumbuh lah gitu. 9 juta juga ujian juga sih menurutku. Kesuksesan itu juga ujian. Maksudnya kita bisa tetap nggak gede kepala, nggak merasa kita paling hebat, itu juga menurutku juga menantang juga itu, bisa tiba-tiba dapat pencapaian kayak gitu. Lucu sekali sih itu, saya menikmati sebagai orang Batak, aku menikmati setiap line di agak line. Apalagi ditutup dengan, kenapa Benek bilangan, kenapa kau nggak jenguk aku dek? Banyak cucianku. Sibuk aku, banyak cucianku, nggak cuma kau yang aku urus. Itu keren banget sih line demi line-nya, itu top. Terima kasih. Jadi masih akan bikin film tentang orang Batak? Selama kami masih dekat, Benedion memang bagian dari keluarga HA Corp, artis manajemen aku, HA Corp namanya, ada Bene di situ. Dan setelah Ngeri-Ngeri Seleb dan agak lain, kayaknya memang Bene tuh punya kedekatan sama teman-teman yang movie goers yang Batak, kayaknya nunggu-nunggu banget karya dari dia. Jadi ya rasanya kita ternyata ini membuktikan bahwa bikin film tentang orang Batak lebih profit dari bikin film tentang orang Cina. Sayangnya Anda terbukti menang. Saya juga menang. Coba dicek, katanya mau Google. Fajrul Rahman yang tadi presenter Liputan 6, bener apa enggak? Handphone saya di sana. Dia masih penasaran. Nanti abis ini saya WhatsApp. Oke, aku bilang enggak. Kamu bilang ya. So 0,1% aja dari 0,1% dari tadi berapa? 135 miliar. 0,1% aja. Wow. Datang ke sini bukan dapat uang transport, malah tekor besar saya ya. Ernest, sekali lagi terima kasih sudah di Rosi. Merry Christmas, salam untuk keluarga. Semoga kita semua menyongsong tahun 2025 dengan penuh kegembiraan. Tahun 2025 tahun penuh berkat. Amin. Happy Holidays ya Ernest. Thank you, Merry Christmas juga buat semuanya. Merry Christmas, Happy New Year semuanya. Terima kasih sudah di Rosi Spesial Natal. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Selamat berlibur dan berkumpul bersama keluarga. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.